Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anita Ramadhani dari Prodi Perbankan Syariah STAI Hubulatan Duri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai judul artikel saya mengenai praktik akad samsara pada jual beli properti. Analisis kesesuaian dengan prinsip syariah. Yang pertama kita mulai dari abstrak. Praktik jual beli properti merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang sering melibatkan pihak perantara untuk mempertemukan penjual dan pembeli. Dalam perspektif ekonomi syariah, keterlibatan perantara tersebut dikenal melalui akad samsarah, yaitu akad yang memberikan kewenangan kepada seseorang untuk membantu proses transaksi. Lalu kita lanjut ke pendahuluan. Perkembangan sektor properti di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan seiring dengan bertambahnya kebutuhan masyarakat terhadap hunian, lahan usaha, dan investasi jangka panjang. Properti tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan primer, tetapi juga menjadi instrumen investasi yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan cenderung mengalami apresiasi dari waktu ke waktu. Dalam praktiknya, transaksi jual beli properti sering melibatkan pihak ketiga yang berperan sebagai perantara untuk mempertemukan penjual dan pembeli. Kita masuk ke metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan yang bertujuan untuk memahami secara mendalam praktik akad samsarah dalam transaksi jual beli, serta menganalisis kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak berfokus pada pengukuran statistik, melainkan pada pemahaman terhadap fenomena. Kita lanjut ke hasil dan pembahasan. Akad samsara merupakan perjanjian dalam hukum Islam yang mengatur hubungan antara seorang samsar dengan pihak yang menggunakan jasanya untuk memfasilitasi transaksi seperti jual beli properti. Dalam konteks kasus ini, samsar setidaknya sebagai perantara yang mempertemukan calon pembeli dan pemilik properti melalui informasi kontak yang ditempelkan pada papan di sekitar lokasi properti. Dengan demikian, meskipun tidak ada perjanjian eksplisit, samsar tetap berhak menerima imbalan yang wajar sesuai dengan usaha dan norma yang berlaku di masyarakat. Praktik akad samsara pada jual beli properti. Akad samsara merupakan perjanjian dalam hukum Islam yang mengatur hubungan antara seorang samsar menggunakan jasanya. Ketika seorang menggunakan jasa samsar tanpa adanya kesepakatan tertulis atau lisan sebelumnya tentang besaran upah, hukum Islam menunjuk pada prinsip ujrah al-mithlah, yaitu upah yang setara dengan kebiasaan atau standar pasar untuk jasa serupa. Hal ini didasarkan pada pendapat mayoritas ulama, termasuk Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Ilam al-Muwaqqi'in yang menyatakan bahwa jika seseorang memberikan barang atau jasanya kepada pihak yang biasa menerima upah untuk pekerjaan tersebut. Lalu kita masuk ke praktik jual beli properti. Dalam jual beli properti, samsara muncul ketika perantara membantu membesarkan tanah, rumah, atau kos-kosan kepada calon pembeli. Kita masuk ke Fatwa DSN MUI 151 tahun 2022. Fatwa DSN MUI nomor 151 tahun 2022 secara eksplisit mengatur akad samsara sebagai dasar normatif bagi jasa kepentaraan dalam ekonomi syariah. Dalam analisis artikel ilmiah, fatwa ini dipandang telah menjelaskan teknisi pelaksanaan jasa perantara dan memberi argumentasi yang selaras dengan prinsip syariah. Artikel tersebut juga menegaskan bahwa broker dalam Islam pada dasarnya diperbolehkan selama bertujuan membantu kedua belah pihak, bukan mengambil keuntungan dengan cara yang batil.
Dengan demikian, fatwa ini memperkuat posisi samsara sebagai akad yang sah dalam bingkai ekonomi syariah. Kita lanjut ke contoh praktik ya. Misalnya, seorang pemilik motor ingin menjual kendaraannya melalui makelar. Ia menyepakati bahwa motor harus dijual minimal 15 juta dan makelar mendapatkan komisi 500.000 jika berhasil menjual. Jika motor laku 15.500.000, maka tambahan 500 tetap harus berdasarkan persetujuan di awal, bukan hasil manipulasi sepihak. Dalam kondisi ini, transaksi cenderung sesuai syariah karena ada kejelasan, kerelaan, dan amanah. Sebaliknya, jika makelar diam-diam menjual motor seharga 17 juta, padahal pemiliknya hanya mengetahui harga 15 juta, lalu selisihnya disimpan sendiri tanpa izin, maka praktik ini bermasalah. Walaupun ada jasa perantara, tindakan seperti ini melanggar prinsip kejujuran dan bisa menimbulkan unsur batil dalam transaksi. Kesimpulannya, dengan demikian meskipun tidak ada perjanjian spirit tadi untuk mempromosikan bahkan menjual barangnya, begitu juga bagi para konsumen. Sebagian konsumen memiliki kesibukan dalam aktivitasnya sehari-hari sehingga tidak memiliki waktu yang cukup untuk memperoleh barang yang diinginkan. Oleh karena itu, seorang konsumen juga membutuhkan jasa samsara tersebut. Nah, terima kasih. Terima kasih untuk apresiasinya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menyaksikan. Assalamualaikum.